Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sore hari ini saya akan memberikan suatu motivasi yang sangat luar biasa. Tapi perkenalkan dulu, ini suasana segitu indah di sore hari. Belakang sungai, sebelah sana pantai. Ini masih di daerah belakang rumah saya. Begitu indahnya. Pokoknya pemandangan laut sore hari begitu indah. Perlu disyukuri itu. Syukuri, nikmati, itu akan berlalu. Sahabat semua, motivasi sore ini adalah bagaimana Anda menjadi orang-orang yang bisa bangkit dari keterpurukan. Caranya gimana tatkala sahabat mengalami suatu keburukan yang dialami? Pertama adalah bersyukur. Bersyukur itu sesuatu yang indah. Hari ini sahabat semua lagi difitnah, bersyukurlah. Karena fitnah itu bagus untuk kesehatan. Kalau perlu sering mungkin difitnah. Mungkin Anda dikecewakan, disakitin, baiklah kesehatan. Disakitin, dikecewain, sesuatu nutrisi yang indah. Kalau Anda bersyukur, gara-gara dikecewain, Anda istighfar, ada ngaji, ada duha, selesai deh. Kalau Anda stres, setannya yang tenang. Lah kalau Anda tenang, setannya yang stres. Kembali lagi pada pilihan, nggak ada. Kemalingan motor, iya, alhamdulillah. Ambil wudhu, sholat tobat, zikir, doa. Ini kalau tip untuk sahabat semua kalau kemalingan motor. Jadi ambil wudhu, sholat, terus berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau Allah masih menitipkan tuh motor, balikanlah dengan caramu. Tapi kalau Allah nggak nitipkan lagi, ya Allah, berikanlah kami Avanza yang baru. Cash BPKB warna putih tahun 2016. Itu banyak jamaah kami terbukti bisa beli mobil cash atas nama dia, nggak pakai kredit bank, nggak. Kalau minta pada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Hari ini sahabat semua difitnah, disakiti, dianati, dinikmati. Itu bagian pendewasaan, bagian menikmati dari proses hidup. Semakin kita bahagia, semakin kita punya banyak masalah, semakin bahagia malah. Banyak orang tatkala dia bermasalah karena dia fokus stres, gitu loh. Dan oleh sebab itu makanya kita jadi orang-orang yang sukses adalah orang yang mau bersyukur terhadap masalah. Bersyukur terhadap masalah. Dan sahabat semua, kalau kita bersyukur terhadap masalah, kita menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Syukuri, nikmati, atau akan berlalu. Lama-kelamaan, kalau Anda mengalami permasalahan-permasalahan besar, fokuslah pada kebaikan. Bersihkan masjid, dakwah, sedekah, buka bersama dengan anak fati, ngaji, zikir, buka Quran terus. Tiada hari tanpa berbuat kebaikan. Kebaikan, dan kebaikan. Maka lama-kelamaan dengan kita banyak berbuat kebaikan, dunia akan semakin baik dengan kita. Tapi kalau Anda banyak berbuat buruk, banyak dosa, maka dunia akan menghadirkan orang-orang buruk dalam kehidupan Anda. Hari ini sahabat semua ketemu orang hutang 1, hutang 2, hutang 3. Itulah dosa-dosa kita. Dari dosa telat sholat, kegaduhan, nggak tahajud, nggak sedekah, jarang dakwah, jarang sedekah, bawaan yang ngeluais, itulah. Jadi kalau menghabiskan orang-orang hutang berhutang itu, jangan kita ada duit ngelus ngasih hutang. Jangan, tapi beresin dulu kan kebaikan dengan sholat dan doa dan tahajud, semuanya akan jadi baik. Nah, terus apa langkah-langkah selanjutnya selain kita bersyukur? Ibadahnya benerin. Dari sholatnya nggak boleh telat, duha, tahajud, sedekah, dan jangan lupa berbakti sama orang tua. Terus jangan lupa minta maaf nih kalau sama hubungan sama manusia. Minta maaf kalau kita pernah mencewakan seseorang dan sebagainya. Udah minta maaf, gak masalah. Allah Maha Pengampun, ya. Jadi kita juga harus saling memaafkan. Karena kalau kita saling maaf, gimana caranya supaya saling gampang? Berjamaah di masjid, habis sholat kita saling memaafkan, saling salaman. Sesering mungkin kita saling memaafkan, insya Allah energi kebahagiaan akan kita dapatkan. Lihat sahabat semua, seperti ayat di belakang saya mengalir. Kenapa? Begitu juga dengan kehidupan. Kehidupan ini indah kalau disyukuri. Tapi kehidupan ini akan sangat buruk sekali kalau kita nggak pernah bersyukur terhadap kehidupan. Ada kaya, ada miskin, ada siang, ada malam. Mungkin dengan diujian hari ini dengan keburukan, kita semakin takwa, semakin dekat sama Allah. Tandanya kita harus pandai bersyukur. Tapi juga ujian terberat di dunia apa? Dengan kesenangan. Kita punya rumah, punya mobil, punya banyak uang dan sebagainya, punya harta, jabatan dan sebagainya. Tapi itulah ujian terberat, karena bisa jadi yang diuji bukan hanya harta, tapi kesombongan kita. Kesombongan kita yang bikin menghancurkan kita. Dan kesombongan ini mungkin kita jauh dari Allah. Kita lupa sholat, lupa duha, bahkan saking sibuknya kita lupa orang tua. Hidup adalah pilihan sahabat semua. Jadilah orang-orang yang selalu tersenyum, jadilah orang-orang yang selalu bersyukur, jadilah orang-orang yang selalu di dalam jalan-jalan kebaikan, jadilah orang-orang yang selalu menikmati semua proses kehidupan, baik atau buruk.
Bawalah Allah dalam setiap langkah Anda, beristighfar, mengaji, zikir, maka itu akan menghadirkan suatu kebaikan-kebaikan, keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Nikmati hidup. Seperti di sore ini saya menikmati sekali. Dan selamanya tidak akan sore, nanti sebentar lagi kita akan malam. Kunci satu salutnya adalah bersyukur. Sahabat semua, bersyukurlah hari ini, maka hari esok hidup akan lebih baik. Sukses. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.